Edukatif, tempat kita ngobrolin ide kreatif buat pembelajaran yang interaktif dan bermakna. Saya Mira. Saya Lia. Hari ini kita punya topik yang seru banget nih. Jadi kalian pernah kepikiran gak kalau misalnya film pendek itu bisa dijadikan media pembelajaran? Banyak yang mikir film itu cuma buat hiburan aja. Padahal kalau dimanfaatkan dengan tepat, film pendek bisa jadi alat belajar yang keren banget. Bener nih, jadi kita bakal bahas dua film yang bisa banget kalian pakai di kelas atau di komunitas. Nah, film yang kita bakal angkat ini judulnya Benih Kejujuran dan film Kisah Dini Hari. Nah, dua-duanya punya pesan moral yang kuat dan durasi yang pas buat pembelajaran. Link filmnya juga udah ada di deskripsi ya. Jadi pastikan kalian nonton dulu ya biar bisa ikut nyimak lebih dalam. Oke, yuk kita mulai ke pembahasannya. Pertama-tama, kenapa sih film pendek cocok banget dijadikan media belajar? Karena film pendek itu singkat tapi padat, jadi nggak perlu waktu lama buat nontonnya, tapi pesannya bisa langsung tersampaikan. Nah iya, dari segi pembelajaran, film pendek itu ideal karena bisa diputar di satu sesi kelas, misalnya 10-15 menit. Jadi masih ada waktu buat diskusi. Nah, selain itu, film tuh punya kekuatan visual dan audio. Jadi siswa itu nggak cuma baca informasi, tapi juga merasakan situasi dan emosi dari tokoh filmnya. Nah, bener banget nih. Misalnya, kalau filmnya tentang kejujuran, mereka bisa ikut tegang waktu tokohnya harus memilih antara jujur atau enggak. Nah, momen emosional kayak gitu yang bikin pesan itu jadi lebih nempel. Nah, intinya kita nggak cuma ngajak siswa menonton film, tapi belajar lewat film. Benar, jadi bagian serunya itu film itu bisa memicu pikiran untuk diskusi, untuk refleksi, bahkan untuk memulai dari tindakan nyata. Oke, biar lebih kebayang, kita bahas contohnya. Yang pertama, film yang kita bahas adalah tentang Benih Kejujuran. Judulnya aja udah jelas ya, yaitu tentang kejujuran. Nah, ceritanya itu sederhana tapi kuat, yaitu seseorang dihadapkan pada pilihan antara jujur atau menutupi kesalahan. Film ini cocok banget buat ngebahas nilai moral di kelas, misalnya kenapa kejujuran itu penting, atau apa akibat dari kebohongan, dan gimana sih rasanya kalau misalnya kejujuran itu diuji. Nah, kalau kita pakai film ini di kelas, bisa mulai dengan pertanyaan sederhana. Contohnya, kapan terakhir kali kalian merasa diuji untuk berkata jujur? Nah, bener banget, jadi pertanyaan itu bisa memancing refleksi pribadi atau misalnya siswa. Jadi sebelum nonton, siswa itu udah mikir dulu, punya pengalaman nggak gitu soal kejujuran. Nah, terus waktu nonton film, guru bisa pause di bagian-bagian penting. Misalnya, ketika tokoh harus memilih, lalu ajak siswa menebak, itu menurut kalian dia bakal jujur atau enggak. Nah, itu bisa mereka bikin aktif untuk berpikir gitu. Jadi bukan cuma diem nonton aja. Habis film selesai, selanjutnya dilakukan diskusi terbuka. Contohnya, apa dampak dari keputusan tokoh itu? Atau kalau kalian di posisi dia, kalian bakal gimana? Nah, bisa juga bikin tugas refleksi singkat. Kayak misalnya, tuliskan satu hal jujur yang pernah kalian lakukan walaupun sulit gitu. Atau tugas kelompok, buatlah mini film atau skenario tentang kejujuran versi kalian sendiri. Nah, di situ siswa belajar nilai moral sekaligus keterampilan kreatifnya. Nah, bener banget nih. Jadi, Benih Kejujuran itu bukan cuma tontonan, tapi alat buat menumbuhkan kesadaran dan empati. Sekarang kita bahas film kedua, yaitu Kisah Dini Hari. Judulnya aja udah puitis banget ya. Jadi judul filmnya itu Dini Hari gitu. Nah, biasanya dini hari itu simbol awal kalau misalnya waktu ketika semua orang itu masih diam gitu ya, masih tidur. Tapi ada juga orang yang udah berjuang gitu di pagi hari. Nah iya, film ini tuh menceritakan perjalanan seseorang yang menghadapi masa sulit di titik hidupnya. Nah, dini hari di sini bisa dimaknai sebagai simbol perubahan, yaitu saat dia memulai sesuatu yang baru. Film ini kuat banget secara emosional, jadi penonton bisa ikut merasakan perjuangan tokoh dari rasa sepi, rasa takut, tapi juga ada harapan yang muncul perlahan-lahan.
Dan ini bisa banget dijadikan bahan refleksi. Misalnya, tanya ke peserta, pernah nggak kalian ngerasa kayak mulai dari nol lagi? Atau pertanyaan kayak apa dini hari versi kalian dalam hidup. Nah, momen dimana kalian mulai lagi setelah gagal gitu. Nah, kalau mau bikin kegiatan lanjutan, bisa ajak peserta buat membuat peta perjalanan tokoh dari awal cerita, konflik, sampai perubahan. Seru juga kalau misalnya kita dibikin seperti video pendek gitu ya. Misalnya siswa bikin film 1-2 menit aja gitu tentang versi mereka sendiri tentang film dini hari ini. Itu bakal mengasah kreativitas, kemampuan reflektif, dan literasi media. Dan yang paling penting, mereka belajar bahwa setiap orang punya momen perubahan dan itu selalu dimulai dari langkah kecil. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis, yaitu gimana cara menerapkan film pendek ke dalam kegiatan belajar. Oke, kita sebut model ini belajar lewat film. Jadi di sini ada 5 tahap sederhana. Apa aja tuh? Nah, yang pertama itu pratonton. Ini tahap sebelum nonton film. Jadi, tanyakan dulu ke peserta pertanyaan pemantik. Contohnya, apa yang kalian tahu tentang kejujuran? Atau apa arti dini hari menurut kalian? Nah, tujuannya pertanyaan tersebut supaya mereka punya kaitannya dengan film gitu. Jadi nggak langsung masuk tanpa konteks. Nah, yang kedua, tahap tonton. Saat film diputar, kalian bisa pause di bagian tertentu buat tanya pendapat singkat. Misalnya kalian setuju nggak sama keputusan tokoh itu? Nah, hal tersebut bisa bikin peserta aktif dan nggak ngantuk. Nah, yang ketiga, tahap diskusi dan reflektif. Setelah film selesai, buka ruang obrolan santai. Nah, contohnya kayak tanya hal-hal seperti apa adegan yang paling menyentuh gitu bagi kalian, atau misalnya kenapa kalian bisa merasa begitu gitu, kenapa bisa merasakan hal tersebut. Oke, yang keempat ada tahap aktivitas atau kreasi. Nah, pada tahap ini yang paling seru yaitu siswa bisa bikin karya terinspirasi dari film. Betul, jadi siswa itu dipastikan untuk membuat prototipe gitu ya, membuat contoh dari film itu sendiri. Nah, hal tersebut bisa berupa video pendek, bisa berupa vlog, ataupun poster nilai, atau bahkan bisa bikin drama mini gitu ya dengan ending yang berbeda. Nah, betul banget ya. Dan yang terakhir ada tahap tindak lanjut. Nah, jadi jangan berhenti di kelas aja, yaitu kita bisa membuat proyek nyata. Nah, misalnya kita bisa mentantang peserta untuk menerapkan nilai kejujuran selama seminggu, atau kita bisa membuat pernyataan untuk menuliskan jurnal refleksi tentang perubahan kecil yang mereka mulai gitu. Jadi itu ditujukan untuk peserta. Nah, kalau semua tahap sudah dijalankan, jadi filmnya itu gak cuma ditonton tapi dihidupkan. Sebelum kita tutup, kita kasih tips nih biar penggunaan film pendek di kelas itu bisa makin efektif. Nah, yang pertama, pilih film yang relevan dengan tema dan usia peserta. Jadi jangan film yang terlalu rumit atau terlalu emosional untuk anak-anak. Yang kedua, pastikan durasi film sesuai dengan waktu pembelajaran. Kalau bisa maksimal 15 menit biar masih sempat untuk diskusi juga. Nah, yang ketiga, siapkan panduan diskusi. Jadi kadang peserta itu butuh pertanyaan pemandu biar nggak bingung mau ngomong apa. Yang keempat, sisipkan momen untuk refleksi di akhir pembelajaran. Jadi jangan langsung lanjut ke aktivitas yang lain, tapi beri juga waktu untuk peserta merenungkan makna dari film itu sendiri. Nah, yang kelima itu dorong mereka buat berekspresi. Jadi film bisa jadi inspirasi buat mencipta karya baru. Dan yang terakhir, hubungkan film dengan aksi nyata. Misalnya buat challenge kecil. Misal siswa itu diberi tugas selama seminggu kalian mau jujur dalam hal apapun gitu. Jadi itu harus ditulis satu persatu. Atau aku mau mulai hal kecil di pagi hari sebagai simbol dini hari versi aku. Oke, seru banget ya contoh-contoh dari film yang tadi. Terus ada juga prototipe dari film itu sendiri sampai ke penugasan untuk siswanya. Nah, benar banget nih. Dan yang paling penting, film itu harus jadi pemicu perubahan. Jadi bukan cuma tontonan semata. Oke, jadi kesimpulannya film pendek itu bisa banget nih jadi media pembelajaran yang efektif, kreatif, bahkan bisa
membuat kita tuh merasa tersentuh gitu karena makna dari film itu sendiri. Nah benar, jadi lewat film seperti Benih Kejujuran dan Kisah Dini Hari, kita bisa mengajak peserta untuk berpikir, merasa, dan bertindak. Nah, kalau kalian punya rekomendasi film pendek lain buat pembelajaran, boleh tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe supaya gak ketinggalan video inspiratif lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya.